Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursalinda, NIM 2116040010. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian dasar dan sejarah tasawuf, yang akan memenuhi tugas ulangan tengah semester dari Bapak Dr. Ibnu Hasnul, MAG, dan Bapak Ahmad Trihadi, MAG, yang bermata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang lagi. Adapun pembahasan saya yaitu pengertian dan dasar ajaran tasawuf di dalam Al-Quran dan hadis. Secara lugawi, dalam pengajuan teori tentang pengertian tasawuf, baik secara etimologi maupun secara istilah, para ahli berbeda pendapat. Secara etimologi, pengertian tasawuf terdiri atas beberapa pengertian seperti berikut: tasawuf ahlus sufah, tasawuf safah, tasawuf saf, tasawuf bani safah, tasawuf saufi, tasawuf saufana, tasawuf suf. Dasar ajaran tasawuf di dalam Al-Quran dan hadis. Dasar Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas. Nas adalah jelas. Pemahaman terhadap nas tanpa pengamalan akan menimbulkan kesenjangan. Ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab Al-Quran. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniyah. Dasar hadis. 1. Aisyah berkata, adalah Nabi bangun sholat malam, qiyamul lail, sehingga kakinya bengkak. Aku berkata kepadanya, gerangan apakah sebabnya wahai utusan Allah, engkau sekuat tenaga melakukan ini? Padahal Allah berjanji akan mengampuni kesalahanmu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah aku tidak akan suka menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Rasulullah bersabda, demi Allah, aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam tak kurang dari 7 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalangan sahabat pun ada yang mengikuti praktek bertasawuf tersebut sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah tasawuf. Masa Rasulullah tidak menganggap pola makan minum sebagai kekhasan beliau yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Masa sahabat, kehidupan dan ucapan para sahabat merupakan sumber Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tempat menimba para sufi. Masa tabi'in, ajaran mereka mengajak kaum muslimin untuk hidup zuhud sebagaimana yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Masa kemunduran Islam, sebagian besar ulama memakai pendapat dari tasawuf yang syarat dengan muatan dan peran intelektual sebagai suatu pelatuk atau pemicu permusuhan antara umat Islam sendiri. Masa kemajuan Islam, masa kejayaan Islam terjadi pada 650 sampai 1000 Masehi, dan hal ini terjadi di masa Al-Hadi, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Mahkum, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, Al-Wadhi, Harun Ar-Rasyid. Ada beberapa faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains, antara lain yaitu: pertama, terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dan bahasa asing yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kedua, pluralistik dalam pemerintahan dan politik. 3. Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Harun Ar-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk membangun di sektor sosial dan pendidikan. Keempat, gerakan penterjemahan karya-karya yang diterjemahkan pada masa ini mulai meluas dalam semua bidang ilmu pengetahuan.
Kelima, berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penterjemahan serta kajian ilmu pengetahuan. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya tadi ialah, secara etimologi, pengertian tasawuf terdiri atas beberapa pengertian seperti berikut. Tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlus sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka yang mengabdikan hidupnya di sisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya hanya kepada Allah. Jika mencermati sejarah hidup Nabi, maka akan terpapar dengan jelas bahwa ada hubungan erat antara pola hidup Rasulullah yang penuh kejuhudan dan kesederhanaan dengan kehidupan kaum zuhud di masa permulaan Islam. Kemudian, kaum sufi sejati setelah mereka yang menempa diri mereka dengan aneka macam riadah dengan tujuan meminimalisir tuntutan-tuntutan fisik agar jiwa mereka mudah menjalankan berbagai macam ibadah, komunikasi dengan Allah, dan berkaitan dengannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tidak terkesan di dalam hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.